Kisah yang kedua adalah kisah seorang ayah yang tak mampu menahan nafsu amarahnya sehingga dia merusak anaknya, bahkan merusak dirinya sendiri. Kisahnya seorang ayah ini yang sudah tidak memiliki istri, dia hanya memiliki satu anak perempuan usianya 6 tahun. Dia adalah orang yang kaya dan anaknya hidup bersama pembantunya. Ketika itu seorang ayah ini membeli mobil yang diinginkannya, mobil baru, dan ketika itu disimpan di garasinya. Lalu dia pergi ke kantor memakai mobil lamanya karena mobil yang baru sangat disayangkan kalau dia pakai ketika hari itu. Ketika seorang ayahnya di kantor, anaknya di rumah ketika itu sedang belajar melukis tanpa dipantau oleh pembantunya. Ketika anak melukis, tiba-tiba pensil yang digunakannya itu patah. Pas ketika patah, anak ini bingung mencari pensil. Akhirnya menemukanlah sebuah paku. Karena seorang anak kecil, dia belum ngerti ketika paku diambil dan dia coba digores-goreskan ke lantai. Ternyata ada bekasnya. Oh, ternyata paku ini bisa dibuat menggambar juga ya. Akhirnya dia gambarlah di teras-teras itu. Dia gambar sampai keluar rumahnya dan ketika itu melihat mobil ayahnya yang baru di garasinya. Wah, kalau begitu aku menggambar di mobil ayah saja ya. Karena kalau aku gambar nanti ayah akan senang. Aku buat kejutan buat ayah. Akhirnya seorang anak kecil ini dia menggambar di mobil baru ayahnya itu. Digambarlah, oh bagus, dia gambar gunung, dia gambar apa dan sebagainya sampai penuh dengan coretan mobilnya. Tiba-tiba seorang ayah itu pulang kembali dari kantornya. Dan tatkala dia masuk ke garasi melihat anaknya dan melihat mobil yang sedang dicoret-coret. Lalu ayah langsung kaget. Nah, apa yang kau lakukan? Ya ayah, ini lihat ya, aku sedang menggambar ya, bagus kan? Ini hadiah buat ayah, ini kejutan buat ayah. Ketika itu seorang ayah langsung naik darahnya, langsung naik amarahnya. Dan dia tak sadarkan diri, lalu dia ambil ke kamarnya sebuah penggaris yang dari besi. Akhirnya ditariklah tangan anak tersebut, sini kau no. Lalu dipukullah anak tersebut dengan penggaris itu. Rasakan ini, nah ini mobil ayah baru, kenapa kau lakukan ini? Rasakan ini. Lalu anaknya berkata, ayah sakit ayah, ampun ayah sakit, ampun, rasakan ini nah, kamu ini kurang tahu, anak kurang ajar kau, ampun sakit. Sampai tangan si anak itu berdarah dan sampai mengelupas tangannya. Dan ketika itu datang seorang pembantunya, sudah. Dilemparlah itu anak sambil anak ini memegang yang namanya penggaris dari besi itu. Lalu seorang ayah dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia dalam kemarahan di kamarnya. Lalu seorang anak ini sakit. Lalu anak ini dibawa dengan bercucuran darah di tangannya sambil memegang penggaris itu. Lalu seorang pembantu pun ikut menangis. Begitu teganya seorang ayah sampai segininya. Akhirnya menjelang malam anak itu mulai demam. Lalu seorang pembantu berkata kepada majikannya, Pak, anaknya panas, bawa saja ke rumah sakit. Akhirnya seorang pembantu membawa ke rumah sakit karena anaknya mulai panas dan demam. Akhirnya diberikanlah ke dokter. Dokter, tolong bantu ini anak ini. Dan akhirnya ketika itu malam, di tangan anak ini sambil memegang penggaris yang dipukulkan ke tangan anaknya sudah penuh dengan nanah dan darah. Karena dicabut itu sangat sakit anaknya. Akhirnya dokter menyuntik tangannya supaya penggaris dari besi itu bisa lepas. Akhirnya tangannya membuka dan diambillah itu penggaris tersebut. Tapi ketika pagi harinya diobservasi, ini kemungkinan infeksi dan ini harus diamputasi dan harus dipotong tangannya. Akhirnya seorang anak itu dipotonglah tangannya karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya seorang anak ini bangun dari tidurnya dan dia melihat tangannya, kemana tanganku? Ayah, maafkan aku ya. Kembalikan lagi tanganku ya. Maafkan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Ampun. Ibu, mana tanganku, Bu? Kenapa tanganku nggak ada? Akhirnya ketika itu
Karena besok lusanya ayahnya melihat ke rumah sakit dan melihat anaknya menangis meminta tangannya dikembalikan. Seorang ayah pun melihat anaknya seperti itu, dia tak kuat menahan rasa sedihnya. Lalu seorang ayah ini pulang ke rumah dan dia bunuh diri. Akhirnya dari kisah ini, ketika anak seorang ayah dipancing emosinya, lalu dia luapkan emosinya, akhirnya dia merusak anaknya dan bahkan merusak dirinya sendiri. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita karena emosi dan nafsu amarah yang kita turuti sehingga merusak anak kita, bahkan merusak diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita terlindung dari godaan hawa nafsu dan menjadi pribadi yang sabar.